Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Oke, terima Waalaikumsalam. kasih buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Boleh yang nggak ada kesibukan lain bisa mengaktifkan kameranya ya teman-teman. Oke, jadi acara kita pada malam hari ini merupakan acara informal aja, jadi kita nggak terlalu fokus pada hal-hal yang formal ya teman-teman. Baiklah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan hadir pada acara sharing session pada malam hari ini. Adapun acara kita pada malam hari ini yaitu sharing session tentang beasiswa unggulan yang mana akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Kak Zahra. Nah, berhubung Kak Zahra udah hadir nih pada link pada Zoom kita malam hari ini. Halo Kak Zahra. Halo, selamat malam Kak Biza dan semua teman-teman. Halo Kak Zahra. Oke, jadi Malam. oke. Jadi karena kita dari beberapa provinsi dan juga pulau nih Kak. Jadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa juga, ada yang bahkan dari Indonesia Timur. Nah, mungkin untuk link Zoom, bukan link Zoom, tapi untuk rekaman nanti bakal kita akan share lagi ya teman-teman, agar supaya jadi apabila nanti teman-teman ingin mempelajari lagi tentang Zoom pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki pada acara inti, yaitu tentang mengupas tuntas tentang esai, yang mana merupakan menjadi persyaratan pada beasiswa unggulan ini, seperti yang udah disampaikan pada grup pada malam sebelumnya, bahwa teman-teman boleh nih untuk pertama ini kita adakan tanya jawab dulu apabila dari teman-teman ada pertanyaan nih seputar persyaratan dan juga berkas-berkas yang harus teman-teman butuhkan untuk pendaftaran ini. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan seputar dari buku panduan boleh ditanyakan nih kepada Kak Zahra. Apakah ada teman-teman? Oke, mungkin belum ada ya. Oke, dari Kak Zahra, mungkin awal-awal ini teman-teman udah tahu belum sih sebenarnya beasiswa unggulan tuh beasiswa yang kayak mana? Ada yang udah tahu? Atau ada yang udah buka panduannya? Oke, mungkin boleh nih Kak Zahra dijelasin dulu gimana sih? Apa sih beasiswa unggulan itu? Mungkin dari teman-teman ada yang belum sempat buka nih Kak. Nah, ini ada yang belum tahu apa-apa Mbak. Oke, mungkin boleh nih Kak dijelasin dulu apa sih beasiswa unggulan itu? Boleh Kak, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih juga ya untuk moderator, untuk Abza dan teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Perkenalkan aku Azahra Salsabila, tapi biasanya dipanggil Zahra. Jadi teman-teman di sini boleh panggil aku Zahra. Sebelumnya aku sekarang mahasiswa semester 5 di Universitas Bengkulu dan aku penerima beasiswa unggulan tahun 2020. Jadi udah 2 tahun yang lalu ya kurang lebih. Nah, jadi untuk teman-teman di sini mungkin yang sekarang lagi ongoing ataupun maba, aku bakal cerita sedikit nih tentang sebenarnya apa itu beasiswa unggulan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya udah sempat dengar tentang beasiswa unggulan tapi belum tahu secara rinci, atau juga tadi ada teman-teman yang baru tahu atau juga belum baru dengar akhir-akhir ini apa itu beasiswa unggulan. Nah, mungkin gambarannya beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang dibawahi atau dinaungi oleh Kemdikbudristek. Nah, jadi waktu di masa aku apply beasiswa ini itu masih di bawah Kemdikbud aja nih. Karena sekarang itu udah ke Kemdikbudristek, jadi beasiswa unggulan ini juga berada di naungan mereka gitu. Nah, beasiswa unggulan ini sebenarnya menyasar bukan ke jenjang S1 aja, tapi juga ke jenjang S2 ataupun S3. Nah, di dalam beasiswa unggulan ini tuh ada dua kategori sebenarnya. Ada masyarakat berprestasi, sama ada pegawai Kemdikbudristek. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung kita masuk ke yang mana, itu kita masuk ke bagian yang masyarakat prestasi gitu. Nah, jadi
beasiswa unggulan ini beasiswa unggulan ini bakal ngebantu teman-teman apabila teman-teman jadi penerima BU, teman-teman akan dibantu atau ditunjangi mencakup 3 aspek pembiayaan. Yang pertama biaya uang kuliah, dan juga biaya buku. Nah, kemudian beasiswa unggulan ini tuh hampir di jenjang yang sama dengan beasiswa pendidikan Indonesia. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar beasiswa pendidikan Indonesia, itu program beasiswa yang cukup baru. Nah, kalau misalnya BPI ini, dia ada di bawah Kemenkeu sama Kemdikbudristek. Nah, sedangkan beasiswa unggulan ini hanya ada di bawah Kemdikbudristek. Nah, kalau misalnya teman-teman juga udah bergabung atau masuk ke sasarannya beasiswa BPI, teman-teman tidak akan masuk lagi ke sasarannya BPI, ke sasarannya BU gitu teman-teman. Misalnya teman-teman mendaftar sebagai pelaku budaya ataupun teman-teman ikut di jenjang degree-nya BPI. Jadi teman-teman nggak bisa lagi untuk ikut di BU. Nah, kemudian juga beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang akan membantu teman-teman nantinya selain dalam program pendidikan seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, tapi juga bakal ngebantu teman-teman dalam Monef. Nah, di Monef ini tuh kayak sejenis program dari pusat yang nantinya akan memberikan mentoring ke teman-teman begitu, tuh Kak. Itu sekilas tentang beasiswa unggulan secara umum. Oke, terima kasih Kak Zahra. Mungkin izin tanya dulu nih kepada teman-teman di sini ada yang S2 nggak? Atau semuanya sedang menempuh S1? Gimana? Apakah ada yang menempuh S2? Oke, berarti mungkin semuanya S1 ya. Jadi dari yang buku panduannya, salah satu syarat untuk yang jenjang S1 ini merupakan esai ya, Kak. Nah, kalau misalnya jenjang S2, S3 itu Ya, ada syaratnya rencana studi. Nah, kalau di S1 cuman esai. Nah, jadi itu mengapa esai merupakan hal yang sangat penting untuk teman-teman pelajari dan persiapan secara benar-benar agar supaya teman-teman bisa nih menjadi worthy dari BU ini pada tahun 2020 ini ataupun tahun depannya lagi. Nah, dari hal tersebut untuk pentingnya itu kan di esai itu sendiri terdapat beberapa struktur-struktur dan sudah ditetapkan untuk temanya nih teman-teman. Nah, di mana syarat dari esai itu minimal 1.000 kata untuk jenjang S1. Nah, pada malam hari ini dari Kak Zahra akan membagikan tips triknya dan gimana sih cara beliau untuk membuat esai untuk BU ini sendiri. Mungkin boleh nih Kak, langsung aja gimana sih tips trik dan cara Kakak untuk merangkai kata gitu untuk esai ini. Dipersilakan Kak. oke. Mungkin di sini teman-teman, untuk teman-teman yang udah baca buku panduannya, mungkin akan aku bantu lagi untuk buka panduannya ya. Eh, di panduan itu mungkin ada komponen-komponen yang udah ditetapin. Nah, jadi setelah aku baca lagi nih di buku panduan tahun ini, ternyata judul esai yang kemarin di tahunku itu sedikit bergeser nih. Enggak terlalu jauh, tapi lumayan berubah. Tapi aku menangkap masih ada esensi yang sama. Nah, mungkin aku bakal share screen juga. Di bagian kelengkapan berkas. Mungkin di sini oke. Di sini untuk teman-teman yang belum mengakses buku panduannya, mungkin aku bakal buka dulu sesi ini dengan membacakan beberapa uh, persyaratan-persyaratan umum ya. Nah, di persyaratannya
sama hal-hal teknis lainnya. Jadi di beasiswa ini nanti teman-teman akan dimintai LOA. Jadi LOA ini apa? LOA ini adalah letter of acceptance. Jadi itu bukti bahwa teman-teman udah diterima di udah diterima di perguruan tinggi teman-teman saat ini. Nah, LOA ini biasanya di-apply atau di-submit oleh mahasiswa baru yang belum lama diterima begitu. Nah, terus kalau misalnya surat keterangan aktif kuliah ini biasanya sebenarnya ini juga akan di-apply oleh ongoing maupun mahasiswa baru. Jadi nanti teman-teman bisa minta surat keterangan aktif kuliah, terus mintanya di bagian mana. Nah, teman-teman bisa tanya dari kebijakan perkuliahannya di kebijakan kampusnya masing-masing. Kalau misalnya di sini itu minimal dari dekan fakultas perguruan tingginya. Nah, kemudian di sini ada diutamakan yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, persyaratan ini adalah persyaratan baru. Di tahun sebelumnya itu belum ada, dan di tahun aku pun itu belum ada. Jadi, sertifikat kemampuan bahasa Indonesia itu yang seperti apa? Jadi, sertifikat kemampuan bahasa Indonesia ini biasanya diperoleh diperoleh ya dari badan bahasa setempat. Nah, ada juga yang kalau misalnya aku baca itu ngambilnya dari KBRI. Tapi sepengetahuan aku, kebetulan juga aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, sertifikat UKBI ya, sertifikat UKBI namanya, itu diperoleh dari lembaga badan bahasa. Nah, sertifikat ini seperti apa? Sertifikat bahasa ini mirip TOEFL ataupun IELTS. Kalau misalnya TOEFL sama IELTS menguji kemampuan bahasa Inggris, nah sertifikat kemampuan bahasa Indonesia ini menguji kemampuan teman-teman mengenai bahasa Indonesia gitu. Jadi nanti teman-teman akan keluar skornya seperti skor IELTS ataupun skor TOEFL yang nantinya akan ya bisa diketahui gitu kemampuan bahasa Indonesia teman-teman seperti apa. Nah, sertifikat ini seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya bisa teman-teman tanyain di badan bahasa terdekat ataupun di KBRI. Tapi sepengetahuan aku, biasanya UKBI atau uji kemampuan bahasa ini tuh bisa diproses di badan bahasa di daerah teman-teman masing-masing. Nah, kemudian ini bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan S1 yang sedang menempuh perkuliahan itu IPK minimal semester 2 dan semester 3 itu semester 2 ya itu 3,25 dan dalam skala 4. Nah, ini membuat karya tulis atau esai menggunakan bahasa Indonesia. Di sini cuma diminta esai, tahun sebelumnya juga cuma diminta esai. Kalau misalnya di tahun aku itu masih diminta proposal penelitian. Jadi kayak nanti teman-teman rencana penelitian akhirnya itu seperti apa. Tapi 2 tahun ini yang diminta cuma esai kontribusiku sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Nah, berbeda nih judul atau temanya dengan tema esaiku dulu. Kalau misalnya tema esai sebelumnya itu aku generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Sedikit bergeser tapi mungkin nanti esensinya bakal sama. Atau nggak jauh berbeda. Terus esai atau karangan tulis pada kolom esai minimal 1000 kata. Nah, mungkin itu hal-hal yang beberapa perubahan di BU 2022. Untuk selanjutnya, mungkin aku bakal share screen lagi beberapa poin-poin yang aku udah rangkum sebelumnya. Ini mengenai beberapa poin yang mungkin bisa jadi acuan teman-teman dalam menulis esai. Sebenarnya
esai beasiswa unggulan itu adalah esai yang sifatnya naratif ya, dari tahun ke tahun juga, karena tema-tema mereka itu selalu eh, mengintisarikan peran teman-teman selama ini gitu, baik peran teman-teman sebelumnya maupun peran teman-teman yang akan teman-teman lakukan di masa yang akan datang. Nah, di sini tuh ada beberapa poin yang udah aku rangkum. Yang pertama adalah judul yang digunakan. Di tahun ini judul yang digunakan itu adalah kontribusiku sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Nah, dari sini tuh udah kelihatan sebenarnya jenis esai yang diminta itu seperti apa. Jenis esai yang diminta dari tema yang mereka tampilkan itu sejenis esai yang bentuknya adalah naratif. Jadi nanti teman-teman akan diminta gimana nih teman-teman bisa menceritakan kontribusi yang udah teman-teman lakukan, kontribusi yang sedang teman-teman lakukan, ataupun kontribusi yang akan dilakukan untuk eh, mewujudkan Indonesia Maju di tahun 2045. Terus juga, poin yang aku rangkum di bagian menulis esai bagian 1 atau prapenulisan, yang harus ditandain di sini adalah chemistry teman-teman dengan bidang yang ditekuni saat ini. Nah, ini sebenarnya berdasarkan pengalaman sendiri ya, pengalamanku. Tapi di beberapa esai yang sebelumnya sempat aku baca dari beberapa ordi juga, mereka itu nggak menggunakan esai yang naratif, tapi lebih menggunakan esai yang sifatnya eksposisi. Jadi banyak hal-hal yang teknis teman-teman. Nah, tapi kebanyakan dari esai yang aku baca, yang aku lolos, itu mereka menceritakan esainya dalam bentuk naratif. Esai yang lebih dekat dengan pengalaman mereka sendiri. Gitu. Nah, kemudian lakukan riset tentang permasalahan dan juga tantangan pada bidang yang ditekuni. Nah, ini maksudnya seperti apa? Dua poin ini akan membantu teman-teman dalam membangun atau dalam menentukan arah tulisan teman-teman. Misalnya, eh Kafiza itu menekuni bidang agribisnis ya, atau bener ya, agribisnis. Ya, Nah, benar. jadi Jadi, arah yang akan dibawa oleh Kak Nurul atau Kak Fiza itu adalah kontribusi mengenai program studi yang udah dipilih. Nah, misalnya, eh, Kak Fiza aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan atau yang mungkin sedikit berhubungan ataupun yang mungkin tidak berhubungan dengan latar belakang jurusan kuliah atau program studi saat ini. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membangun suatu gagasan, membangun bentuk-bentuk kontribusi seperti apa yang nantinya akan teman-teman lakukan eh, untuk mewujudkan Indonesia 2045 dengan catatan kontribusi itu sejalan dengan bidang studi ataupun eh, dengan latar belakang ataupun jurusan yang sedang teman-teman lakukan saat ini. Misalnya pada saat ini aku menekuni bidang studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, kontribusiku di 2045 itu harus sejalan, teman-teman. Mungkin aku mau melakukan sesuatu di bidang pendidikan, entah itu bentuk aktualisasi program pendidikan seperti apa yang ingin aku bangun, ataupun cita-cita aku yang mau berkarir di jenjang akademisi, ataupun aku yang mau jadi atau masuk ranah sastrawan, atau mau masuk ke ahli bahasa. Nah, bidang-bidang seperti ini itu harus sejalan dengan apa yang ingin kita wujudkan di tahun 2045. Nah, poin ini adalah poin yang paling utama yang harus teman-teman ingat ketika teman-teman bingung atau ketika teman-teman dalam proses esai ini arahnya kemana ya.
kerangka utamanya adalah poin ini. Poinnya adalah bidang yang sedang kita tekuni saat ini dengan kontribusi yang sejalan di dalam mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045. Nah, kemudian juga teman-teman di sini diharapkan bisa mencari apa sebenarnya yang sedang dibutuhkan Indonesia di tahun 2045. Mungkin teman-teman bisa riset masalah-masalah apa saja yang berhubungan dengan bidang studi teman-temannya. Misalnya teman-teman berasal dari program studi komunikasi, ataupun sosiologi, ataupun oceanografi misalnya, ataupun dari jurusan-jurusan manajemen, akuntansi, ekonomi, dan lain-lain. Coba riset permasalahan yang ke depan mungkin akan terjadi itu seperti apa, dan teman-teman mau mengatasi hal itu seperti apa. Begitu. Terus di bagian menulis esai atau pada proses penulisan. Pada proses penulisan ini, di bagian awal seperti biasa, kalau misalnya teman-teman udah terbiasa nulis esai ataupun ada teman-teman yang belum terbiasa nulis esai, di bagian pertama teman-teman bisa deskripsikan tentang diri teman-teman. Pendeskripsian ini boleh pendeskripsian secara personal, misalnya nama teman-teman ataupun program studi teman-teman saat ini. Tapi cukup cukup bagian-bagian personal yang dibutuhkan aja. Yang dibutuhkan mungkin kayak misalnya hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan, kayak misalnya hobi ataupun hal-hal perkenalan diri yang personal tapi mungkin tidak terlalu dibutuhkan, itu dihindari di bagian pengenalan diri atau pendeskripsian tentang diri teman-teman masing-masing. Kemudian dalam proses penggambaran esai atau dalam proses membangun esai ini, teman-teman juga bisa menggambarkan atau memberikan bentuk-bentuk karakter kuat seperti apa yang sebenarnya teman-teman punya gitu. Nah, misalnya dalam proses ini nanti teman-teman akan menceritakan tentang kontribusi yang udah dilakukan. Nah, misalnya teman-teman pernah ikut kegiatan tentang mengajar di daerah terpencil Indonesia. Nah, dalam proses program ini, teman-teman bisa menonjolkan tentang sebenarnya karakter seperti apa yang teman-teman punya. Nah, melalui proses yang teman-teman gambarkan, teman-teman bisa menonjolkan karakter teman-teman seperti misalnya punya kemampuan yang baik dalam bekerja sama dalam tim, ataupun punya kemampuan berempati yang tinggi, dan lain-lain. Nanti contoh konkretnya ini akan aku bahas di esai yang aku tulis. Mungkin nanti akan aku share screen juga. Nah, kemudian sama di poin selanjutnya, ceritakan tentang pengalaman atau mungkin pencapaian. Pencapaian ini sesederhana kegiatan-kegiatan yang teman-teman pernah ikuti dan kegiatan-kegiatan itu berdampak. Dan dampaknya itu nggak harus dampak yang besar, tapi sesederhana dampak yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalnya, kita pernah ikut kegiatan sosial yang bagiin buku ke anak-anak yatim misalnya. Nah, itu udah bisa jadi bentuk pencapaian yang bisa teman-teman cantumkan di sini. Kemudian juga dalam proses ini teman-teman bisa ceritakan up and down yang pernah teman-teman lakukan selama proses teman-teman melakukan banyak kegiatan ataupun melakukan beberapa kontribusi yang udah teman-teman lakukan melalui kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan lain yang udah teman-teman lakukan. Juga masalah yang pernah dihadapi seperti apa dan bagaimana teman-teman bisa menyikapi hal-hal tersebut. Nah, kemudian jelaskan juga ketertarikan terhadap bidang yang ditekuni saat ini dan mengapa memilih bidang ini. Mungkin ketertarikan teman-teman sendiri, misalnya punya ketertarikan di bidang sosial sudah sejak lama, jadi teman-teman berpikir untuk mengambil ilmu sosial misalnya atau ilmu sosiologi.
ataupun ada alasan-alasan unik lainnya. Nah, mungkin di dalam esai ini juga bisa diceritakan. Terus ini hampir sama juga kontribusi yang udah pernah dilakukan, juga paparkan masalah yang pernah teman-teman hadapi itu seperti apa, dan tantangan yang ada saat ini, dan kontribusi yang akan teman-teman lakukan seperti apa. Nah, kemudian salah satu hal yang penting juga menurutku adalah bagaimana komitmen yang ingin Anda lakukan, dalam artian hal ini adalah yang ingin teman-teman lakukan ketika teman-teman mendapatkan beasiswa ini. Jadi bentuk kontribusi seperti apa atau bentuk komitmen seperti apa yang nantinya akan teman-teman berikan ke Indonesia ataupun ke pihak penyelenggara gitu ketika teman-teman udah menjadi awardee dari beasiswa unggulan ini. Nah, kemudian di tahap ketiga yaitu tahap menulis esai, bagian ketiga yaitu pas penulisan. Mungkin nanti teman-teman bisa baca ulang lagi tentang esai yang udah ditulis. Terus revisi kalimat yang belum padu agar kalimat-kalimat tersebut menjadi padu. Kemudian lakukan penyuntingan tata bahasa sesuai aturan penulisan WEBI dan pastiin lagi bahwa huruf dan lain-lain itu udah sesuai. Nah, mungkin aku bakal ngasih beberapa tips ya untuk teman-teman yang suka sulit nih. Kalau misalnya nulis apapun gitu ya, nulis apapun itu biasanya kita kesulitan untuk nulis kalimat pertama dalam tulisan kita. Nah, itu tuh mau itu di artikel ilmiah, mau itu bentuk tulisan esai biasa, mau itu bentuk karangan sastra, mau itu bentuk karangan cerpen dan lain-lain, kita biasanya selalu kesulitan untuk menuliskan kalimat apa ya, kalimat pertama yang mau kita tulis. Nah, teknik yang mungkin aku bisa bagiin ke teman-teman itu adalah free writing. Nah, free writing ini adalah menulis bebas. Jadi, proses berpikir dengan ke atas kertas. Jadi, teman-teman ketika mau menulis esai, jangan berpikir ataupun jangan memikirkan bahwa ketika kita menulis, tulisan kita akan langsung sempurna. Tidak. Tapi bentuk awalnya adalah pindahkan proses berpikir itu ke atas kertas. Uh, Free writing ini adalah proses berdaham, kayak atau membersihkan suara atau tahap ketika kita ingin menulis sesuatu. Nah, ketika teman-teman menulis dengan teknik free writing, usahakan dalam 1 menit pertama teman-teman memindahkan proses berpikir di atas kertas dan tidak mengangkat alat tulis. Aku melakukan teknik free writing. Dalam 1 menit pertama, aku udah berkontribusi bahwa aku tidak boleh mengangkat pena itu dari kertas. Nah, tulis apapun yang ada di dalam pikiran teman-teman. Maupun tulisan itu cuma berisi tentang WKWK ataupun aku bingung mau nulis apa. Nah, itu teman-teman pindahkan ke atas kertas teman-teman. Jadi proses berpikir itu dipindahkan ke atas kertas. Ataupun aku bingung, aku bingung dan aku nggak ngerti cara nulis esai ini gimana. Atau aku bingung ini mau pakai kalimat pembuka apa. Nah, silakan teman-teman tulis persis dengan apa yang teman-teman pikirkan dan tulis juga itu persis di atas kertas teman-teman. Dan lanjut ke menit kedua, lanjut ke menit ketiga, dan lanjut ke menit keempat, dan seterusnya. Nanti teman-teman akan yang tadinya cuma di dalam bentuk pikiran, tapi itu udah tertulis secara. Nah, dari poin-poin ini, pilih poin-poin yang mana yang mengembangkan. Nah, mungkin di bagian
teknik menulis esai ini itu yang mau aku cuma itu sih sebenarnya yang mau aku sampaikan. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman merasa kesulitan ataupun merasa masih bingung tentang gimana menyusun esai ataupun gimana caranya eh, memadukan ya poin-poin yang udah aku jelasin, teman-teman bisa menghubungi aku juga secara pribadi. Nanti mungkin insya Allah akan aku bantu. Nah, selanjutnya itu ada di bagian eh, contoh konkret mungkin ya yang tadinya poin cuma bentuk poin-poin, tapi selanjutnya aku akan nge-share nih bentuk esaiku yang aku apply waktu waktu daftar BU. Nah, di esai yang aku tulis dulu itu judulnya masih judul yang lama ya, Generasi Indonesia. Jadi ini adalah judul kita pada waktu ini di di bawah judul ini sebenarnya opsional. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir ataupun teman-teman punya suatu ide ataupun teman-teman punya suatu nilai-nilai ataupun sesederhana teman-teman ingin membuat pop-up dari seluruh rangkuman tulisan teman-teman, nah itu bisa ditulis nih di bagian apa ya? Ini kalau misalnya di dalam satu penulisan berita ini seperti teras beritanya gitu teman-teman. Nah, di bagian ini aku nulis jika tidak dengan mimpi, maka dengan apa lagi saya akan bertahan hidup. Ini aku bakal baca di paragraf pertama. Sepotong kalimat yang selalu menyala, membawa api-api semangat dalam hidup saya untuk terus belajar, untuk terus berlari memecahkan batu demi batu kesulitan ke depan. Nama saya Zara Salsabila. Saya sangat mencintai belajar dan selalu meletakkan perhatian penuh terhadap pendidikan yang akan saya tempuh. Hal ini tentunya adalah hasil dari benih penanaman prinsip yang ditanamkan oleh kedua orang tua saya sejak saya kecil dan lain-lain. Nah, ini adalah proses pendeskripsian diri yang udah aku jelasin sebelumnya. Jadi di bagian proses pendeskripsian diri ini, teman-teman bisa menjelaskan tentang latar belakang teman-teman, tentang nilai-nilai yang teman-teman pegang, ataupun tentang ketertarikan teman-teman tentang sesuatu di bagian pendeskripsian diri. Intinya, buatlah bagian pendeskripsian diri ini ketika dibaca ada hal-hal yang memancing atau membuat pembaca ingin mengenal teman-teman lebih jauh gitu. Ingin mendapatkan sesuatu banyak hal yang lebih jauh dari teman-teman. Jadi di bagian ini diharapkan teman-teman bisa menulis dengan semenarik mungkin, tapi tidak dengan proses yang terlalu berlebihan dan juga terlalu apa ya, seperti terlalu banyak memuat informasi-informasi yang kurang penting gitu. Nah, di sini aku mulai ngebangun esai ini dengan bercerita tentang perjalanan singkat ketika aku mau masuk perguruan tinggi ya. Di sini ada cerita tentang kegagalan SNMPTN, terus juga kegagalan SIMAK UI, terus juga kegagalan-kegagalan lainnya gitu. Nah, pada akhirnya di sini aku mention nih bahwasannya sekarang aku udah diterima di Universitas Bengkulu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, terus di bagian selanjutnya, di sini aku mulai menjelaskan kenapa aku memilih program studi ini gitu. Nah, di sini seperti yang bisa teman-teman lihat bahwa waktu itu aku ngejelasin bahwasannya kecintaan saya terhadap bahasa dan sastra Indonesia telah saya temukan ketika saya berusia 6 tahun. Nah, di sini aku
mencoba mengingat atau mencoba menghubungkan beberapa pengalamanku dengan program studiku saat ini gitu. Mulai suka sastra ataupun banyak ikut kegiatan-kegiatan sastra. Nah, ataupun perjuangan-perjuangan ketika ikut kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sastra. Nah, di paragraf-paragraf ini aku menjelaskan beberapa proses itu. Dan sebenarnya proses-proses yang aku jelasin ini adalah bentuk dari bentuk dari apa ya, bentuk konkret dari alasan yang bisa aku tunjukin kenapa sebenarnya aku memilih program studi ini gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman menulis esai, teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama itu dalam artian apa? Dalam artian eh, recall lagi nih, panggil lagi memori-memori lama, pengalaman-pengalaman apa aja yang udah teman-teman lakuin, dan apa kontribusi, dan apa hubungannya, kalau bisa dicari hubungannya dengan bidang yang teman-teman tekuni saat ini. Gitu. Kalaupun misalnya nggak ada hubungannya, itu tetap nggak jadi masalah. Tetap teman-teman tulis aja bentuk kontribusi ataupun pengalaman-pengalaman yang udah teman-teman lakuin itu seperti apa. Gitu. Kemudian ini masih sama ya tentang proses perjalanan atau cerita yang aku tulis itu ketika aku punya banyak punya banyak hal-hal yang berhubungan dengan sastra. Nah, selanjutnya di sini aku mulai bercerita juga tentang pengalaman beberapa titik balik dalam hidup ya, ketika aku gagal ataupun ketika aku dapat beasiswa di Solo waktu SMA, kemudian gagal karena nggak dapat izin dari orang tua. Nah, waktu itu aku juga cantumin pengalaman ini dan pengalaman-pengalaman yang aku ikutin waktu selama SMA. Di sini aku cantumin kalau misalnya aku pernah ikut lomba LCC, terus juga lomba LDBI. Nah, di bagian akhir nih ada lomba pertukaran pelajar dan juga pengabdian masyarakat. Itu PJN atau pengajar jelajah nusa. Nah, ketika teman-teman menampilkan pengalaman-pengalaman seperti ini, yang ditampilkan itu bukan cuma sekedar ajang perlombaan ataupun kegiatan yang kita lalui, tapi juga ketika teman-teman menceritakan hal ini, teman-teman harus menampilkan proses seperti apa yang teman-teman lalui, kemudian masalah-masalah seperti apa yang teman-teman hadapi, bagaimana cara teman-teman mengatasi masalah tersebut, nilai-nilai yang teman-teman dapatkan, atau hal-hal apa yang teman-teman pelajari dari pengalaman tersebut. Di sini aku juga menampilkan beberapa alasan ketika aku masuk jurusan ini. Nah, itu salah satu alasannya adalah karena waktu SMA aku pernah ikut satu program yang namanya Pengajar Jelajah Nusa. Nah, Pengajar Jelajah Nusa ini adalah program yang eh, melakukan melakukan program pendidikan di daerah terpencil di Indonesia. Nah, hal ini kan eh, berhubungan ya, sangat berhubungan dengan bidang yang aku pilih saat ini gitu, teman-teman. Nah, terus di bagian terakhir, melalui program beasiswa unggulan ini, saya terus berharap agar suatu saat nanti cita-cita saya untuk
saya untuk terus belajar, melanjutkan studi dan mewujudkan impian saya untuk menjadi seorang yang berpengaruh dan berdampak besar serta berkontribusi untuk perubahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, tidak terhambat ataupun pupus karena permasalahan keterbatasan ekonomi yang ada. Saya percaya bahwa 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045 mendatang, saya adalah generasi muda yang hari ini menulis tulisan ini akan menjadi bagian dari generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia, menjadi tonggak utama dalam pergerakan bangsa ini. Nah, itu mungkin sekilas tentang penulisan esai. Nanti kalau misalnya teman-teman mau minta dokumen ini akan aku share mungkin nanti lewat Visa juga akan aku share. Jadi teman-teman bisa akses ke file ini, tapi dengan catatan uh, aksesnya dengan penuh tanggung jawab gitu. Jadi mungkin teman-teman semua bisa jadikan ini acuan juga karena selain temanya yang udah berubah, mungkin poin-poin yang nantinya yang akan teman-teman bangun di esai teman-teman di tahun ini adalah lebih menekankan kepada bentuk-bentuk kontribusi seperti apa. Bentuk-bentuk kontribusi seperti apa yang akan teman-teman lakukan. Karena di esaiku ini yang aku tunjukkan adalah bentuk generasi unggul. Bentuk generasi unggul seperti apa nih yang nantinya mau membangun Indonesia. Nah, sedangkan di teman-teman ini yang aku catat adalah teman-teman harus lebih banyak mencantumkan kontribusi apa yang sudah teman-teman lakukan, yang sedang dilakukan, ataupun yang akan dilakukan. 3 poin ini dalam menunjang itu tadi uh, Indonesia emas di tahun 2000. Nah, mungkin untuk pembahasan esainya dari aku segitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau bertanya, nanti mungkin bisa dipandu lagi sama moderator. Nanti seperti yang tadi udah aku sampaikan sebelumnya, teman-teman bisa akses file ini, nanti akan aku bagiin. Sama kalau misalnya teman-teman kesulitan dalam membangun atau membuat esainya, nanti kalau misalnya butuh atau perlu bantuanku, nanti sebisa mungkin aku juga bakal ngebantu teman-teman. Oke, selanjutnya aku kembaliin ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Zahra yang udah membagikan tips, trik, dan juga langsung kepada esai yang beliau buat pada 2 tahun sebelumnya. Nah, dari yang Kak Zahra sampaikan tadi, ada nggak nih dari teman-teman yang punya pertanyaan seputar esai? Berhubung di sini apakah ada yang sudah mulai buat esainya, teman-teman? Boleh yang misalnya mau nanya langsung, boleh raise hand. Oke, ada Abdullah Fajri. Oke. Dari Abdullah Fajri bisa di-unmute, disilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Kak, nama saya Abdullah Fajri dari Universitas Bengkulu. Izin bertanya ke Kak Zahra untuk isainya Kak. Kan isai yang saya udah mulai nyusun, isai udah 900. Tapi itu masih pakai tema lama Kak, aku generasi unggul kebanggaan Indonesia. Kira-kira kalau diubah itu harus semua atau sedikit ya Kak? Soalnya kalau dari yang saya baca masih nyangkut pautnya sama Kak. Itu gimana Kak? Oke, jadi pertanyaan dari... ya, thank you Abdul. Lanjut aja nih Kak Zahra, langsung dijawab aja. Maaf sebelumnya mungkin moderator atau bisa boleh bantu bacain lagi tadi pertanyaannya apa karena aku sempat nge-freeze tadi sinyalnya. Oke, jadi dari pertanyaan Abdullah Fajri tadi, beliau ini sudah mulai guyur esai nih Kak. Udah mulai guyur esai, yang mana esainya itu udah sekitar 900-an kata. Nah, akan tetapi yang esai beliau buat ini masih berpatokan pada tema yang lama, di mana tema yang lama itu kan masih tentang generasi unggulnya Kak, belum kepada fokus kepada kontribusinya.
Nah, jadi dari pertanyaannya tadi, untuk mengubahnya itu apakah harus diubah semuanya atau gimana, Kak, dari saran Kak Zahra? Mungkin itu, Kak? Ini Abdullah atau Fajri ya yang udah nanya. Nah, jadi kalau misalnya udah nyusun 900 kata itu menurutku proses yang udah sangat bagus ya. Apalagi ini baru hari keberapa pembukaan. Jadi kamu masih punya waktu yang sangat panjang nih untuk baca lagi esainya ataupun untuk melakukan penyuntingan lagi pada esainya. Kalau misalnya saran dari aku, esainya nggak usah dirombak 100%, tapi cukup tambahkan poin-poin yang dibutuhkan, poin-poin baru yang dibutuhkan, seperti yang udah kita bahas sebelumnya itu mengenai kontribusi. Nah, mungkin kalau misalnya esainya masih berisi tentang kayak poin-poin di tema sebelumnya, itu sebenarnya sangat berhubungan dengan tema atau sangat berhubungan dengan tema di tahun ini. Jadi kamu nggak harus ngulang esainya dari awal, tapi cukup hapus beberapa bagian-bagian yang kurang penting, diganti sama bagian-bagian yang lebih esensial lagi, dan tonjolin bentuk-bentuk kontribusinya itu seperti apa gitu. Karena pengalaman kamu di bagian yang aku generasi unggul Indonesia sebelumnya, itu tuh adalah batu loncatan yang bisa dijadiin nih bentuk kontribusi seperti apa. Jadi latar belakang kamu sama juga kayak pengalaman-pengalaman atau keunggulan-keunggulan yang kamu miliki, ini tuh bisa jadi landasannya nih ketika kamu membuat atau membangun bentuk-bentuk kontribusi yang mau kamu lakuin gitu. Jadi kalau bisa esainya itu dilengkapi aja kontribusi yang mau dilakukan seperti apa, dan jangan lupa dihubungkan sama konsep ataupun poin-poin esai yang udah kamu tulis. Oke, mungkin itu dari jawaban Kak Zahra. Gimana, Fajri? Apakah masih ada pertanyaan seputar hal tadi? Udah cukup, Kak. Terima kasih atas sarannya. Oke. Mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Zahra. Tadi ada yang pertama angkat raise hand itu ada Bintang Renaldi. Kepada Kak Bintang, dipersilakan. Oke, makasih moderator sebelumnya. Ini konfirmasi suaranya kedengaran jelas ya? Kedengaran, Kak. Oke, soalnya di sini agak jaringannya agak ribet. Baik, selamat malam sebelumnya pada Kak Zahra dan moderator dan teman-teman seluruhnya. Tadi saya menyimak materi yang diberikan Kak Zahra itu sangat menarik di bagian menulis esai 1 ya, prapenulisan. Di poin pertama itu membangun chemistry dengan bidang yang ditekuni saat ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu gimana sih kita biar bisa membangun chemistry yang kuat di bidang yang kita tekuni itu, dan kayak kita tahu sekarang ya bahwa banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang merasa salah jurusan gitu, jadi mereka nggak bisa membangun chemistry yang kuat sehingga kontribusi yang mereka berikan nantinya itu kacau gitu, sepemikiran saya. Dan gimana sih kita biar bisa mengeksplor chemistry di jurusan yang kita tekuni itu lebih jauh lagi, apalagi kalau jurusan yang kita tempuh sekarang ini atau yang kita tekuni saat ini itu adalah jurusan-jurusan yang merupakan ilmu murni seperti sosiologi dan lain-lainnya. Mungkin sekian, terima kasih sebelumnya moderator dan Kak Zahra. Oke, terima kasih kepada Kak Renaldi atas pertanyaannya. Gimana Kak Zahra, apakah tadi sudah tertangkap pertanyaannya? Oke, udah. Oke, mungkin tadi pertanyaannya juga menarik ya. Jadi kenapa, gimana caranya ngebangun chemistry? Nah, sebenarnya chemistry yang dimaksud di dalam hal ini adalah bentuk keyakinan, kayak seberapa yakin dan percaya
ketika kita memilih program studi itu gitu. Tadi benar sebenarnya disampaikan oleh Bintang. Jadi bentuk dari kesulitan ketika membangun chemistry ini adalah ketika kita mencantumkan hal-hal di dalam esai itu adalah afirmasi yang negatif gitu teman-teman. Jadi aku pernah baca beberapa esai juga ataupun beberapa tulisan dari teman-temanku yang di dalam esainya itu menyebutkan bahwasannya misalnya saya memilih jurusan ini karena saya ditolak oleh program studi ini gitu. Nah, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sebenarnya harus teman-teman hindari dalam menulis esai. Karena apa? Karena ini tuh akan membuat atau akan membangun citra yang kurang baik gitu untuk esai teman-teman itu sendiri. Jadi, salah satunya chemistry seperti apa yang dibangun itu adalah dengan mungkin teman-teman bisa apa ya? Kalau misalnya di dalam sastra itu kayak ada bagian nih, ada komponen yang namanya suara. Nah, jadi di voice atau di suara itu teman-teman bisa menekankan bahwasannya teman-teman yakin dengan pilihan program studi ini tanpa teman-teman mencantumkan bahwasannya program studi ini adalah program studi pilihan kedua atau program studi paksaan dari orang tua ataupun program studi karena udah nyerah nggak diterima di mana-mana lagi gitu. Nah, walaupun sebenarnya kenyataannya memang kayak gitu, misalnya kan kenyataannya emang seperti itu. Nah, tapi mulailah untuk mengubah cara pikir itu gitu, mengubah sudut pandang itu ke dalam bentuk afirmasi-afirmasi yang positif. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah ya sedemikian rupa teman-teman memberikan alasan-alasan yang kuat gitu, alasan-alasan yang teman-teman punya kenapa teman-teman memilih program studi ini tanpa harus mencantumkan ataupun menambahkan apa ya hal-hal yang udah seperti yang kita udah bahas tadi gitu. Misalnya teman-teman masuk jurusan ini karena teman-teman ditolak, karena teman-teman gagal, karena teman-teman ini tuh pilihan terakhir dan lain-lain. Jadi chemistry itu bisa disampaikan dengan bentuk suara atau bentuk penyampaian yang menunjukkan bahwa ketika orang baca itu, oh penulis ini yakin nih, benar-benar yakin bahwa ini tuh emang sesuatu hal yang mereka mau gitu. Jadi sesimpel jurusan ini memang jurusan yang teman-teman mau gitu. Itu adalah bentuk chemistry yang harus muncul di tulisannya teman-teman. Nah, kemudian juga kalau misalnya di dalam ilmu murni, ya sebenarnya kayak misalnya di ilmu-ilmu murni misalnya anggaplah itu misalnya ilmu murni sains ataupun ilmu murni yang sastra, yang ilmu-ilmu yang mungkin kayak nggak terlalu aplikatif gitu ya. Nah, di ilmu-ilmu murni ini sebenarnya banyak banget keunikan gitu. Unikannya misalnya teman-teman harapannya seperti apa ketika teman-teman membangun chemistry dengan ilmu murni ini ya teman-teman sendiri yang tahu dengan latar belakang ilmu teman-teman. Ilmu ini akan membawa teman-teman ke arah mana ataupun ke bidang pekerjaan seperti apa ataupun sesimpel dengan keinginan teman-teman yang emang murni seperti ilmu itu misalnya teman-teman sekarang itu sedang menempuh program studi sosiologi. Nah, kemudian teman-teman bercita-cita mau jadi sosiolog gitu karena sosiolog di Indonesia itu masih kurang ataupun sosiolog di Indonesia ini tuh dibutuhkan nih karena dinamika sosial yang makin berubah ataupun karena masalah teknologi dan lain-lain ataupun dengan ini banyak hal-hal yang bisa teman-teman eksplorasi sesuai dengan latar belakang teman-teman karena latar belakang dari teman-teman itu karena gini yang mengetahui ataupun yang bisa mengeksplorasi lebih itu hanya teman-teman karena teman-teman yang tahu dengan program dengan jurusan yang teman-teman minati gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berasal dari program studi yang
sifatnya ilmu murni, itu jangan takut. Cantumin aja semua keunikan yang ada, maupun itu bentuknya atau stigmanya seperti apa, itu bisa jadi keunikan ketika teman-teman satu lagi tadi yakin dengan apa yang ingin teman-teman tekuni gitu. Gitu. Oke, itu merupakan dari jawaban dari Kak Zahra terkait gimana sih menimbulkan chemistry. Nah, dari Kak Renaldi, apakah masih ada pertanyaan nih? Boleh. Gimana Kak Bintang Renaldi, apakah masih ada pertanyaan? Oke, mungkin terkendala jaringan ya teman-teman. Cek apakah suara saya terdengar. Halo, gimana teman-teman? Oke, cukup ya. Dari sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini ada Lydia Eka Aprianti yang udah raise hand. Boleh Lydia di-unmute? Baik, terima kasih Bu Moderator. Apakah suara saya bisa dengar dengan jelas? Oke, pas Lid. Ya. Oke, baiklah, mohon izin bertanya Kak Zahra mengenai sertifikat kemampuan berbahasa tadi. Lydia mau tanya, apakah kan ini mirip kayak tes TOEFL atau IELTS kan, tapi versi bahasa Indonesianya. Apakah ini tersedia secara online? Begitu maksud Lydia. Kemudian untuk pertanyaan lainnya mengenai titik berat dari esai tahun ini, yaitu sebagaimana penyampaian disampaikan oleh Kak Zahra tadi, bahwa titik berat dari esai tahun ini adalah mengenai kontribusi, baik itu kontribusi yang sudah dilakukan, kontribusi yang sedang dilakukan ataupun akan dilakukan. Nah, Lydia langsung ke pengaplikasian terhadap diri Lydia sendiri ya Kak Zahra. Lydia background-nya dari agribisnis. Lydia sudah mengantongi untuk bagian kontribusi yang sedang Lydia lakukan dan yang akan Lydia lakukan. Namun karena agribisnis ini maksudnya bukan hal yang Lydia impikan dulu, tapi secara tiba-tiba Lydia masuk ke sini dan Lydia enjoy sekarang Kak Zahra. Nah, maksud Lydia di sini adalah Lydia untuk bagian kontribusi yang sudah dilakukan, Lydia mengalami kekosongan. Tentunya esai ini akan kurang kan Kak, maksudnya gitu. Dibandingkan teman-teman yang lain yang sudah berderet, mungkin banyak kontribusi yang sudah dilakukannya. Nah, jadi maksud Lydia di sini mau bertanya, apa sih yang harus Lydia sampaikan, ide seperti apa yang harus Lydia sampaikan untuk menutupi kekurangan esai Lydia itu tadi. Terima kasih Kak Zahra dan Ibu Moderator. Oke, terima kasih Lydia. Boleh nih langsung Kak Zahra untuk dijawab pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Lydia. Ini pertanyaannya menarik juga. Tadi pertama mengenai tes sertifikat kemampuan bahasa Indonesia. Nah, jadi sertifikat kemampuan bahasa Indonesia ini sebenarnya memang masih cukup jarang gitu ya digunain di beberapa kesempatan gitu. Nah, sebenarnya UKBI ini atau uji kemampuan bahasa, kalau aku nggak salah itu namanya UKBI. Nah, ini biasanya yang make itu adalah mahasiswa atau orang-orang asing gitu yang mau belajar ke Indonesia atau mau mengukur kemampuan bahasa Indonesia mereka. Nah, di akhir-akhir ini UKBI ini jadi sering nih dilakuin, jadi sering diminta sebagai persyaratan beberapa event juga gitu, atau mungkin nanti ketika
pun di jurusanku gitu ya, ketika aku selesai, nah bakal diminta kemampuan bahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, jadi setauku UKBI ini tuh mungkin bisa dilaksanakan secara daring atau online. Tapi daring atau online ini tuh tetap di bawah lembaga yang berwenang gitu. Mirip kayak IELTS ataupun TOEFL yang kita bisa lakuin di banyak platform online, tapi kan cuma beberapa lembaga aja nih yang hasilnya nanti yang diakui gitu. Kalau misalnya kayak IELTS itu cuma dari British Council ya atau apa gitu. Nah, itu yang diakui. Tapi kalau misalnya kita mau latihan ataupun kita mau tes di lembaga-lembaga lain itu juga banyak. Nah, saranku nanti kalau misalnya Lydia mau dapetin sertifikat ini, itu langsung aja hubungi Badan Bahasa. Karena Badan Bahasa Bengkulu itu sangat responsif juga, jadi bisa DM lewat Instagram juga ataupun cari kontak person mereka. Nah, itu langsung teman-teman hubungi dan tanyain kalau misalnya mau uji kemampuan bahasa Indonesia, itu prosedurnya seperti apa. Nah, kalaupun misalnya nanti diarahin prosesnya seperti ini, nah teman-teman silahkan ikutan atau silakan teman-teman ikuti. Atau misalnya teman-teman mau bertanya dulu ke pihak kampus gitu, nah boleh juga, ataupun dari senior ataupun siapapun itu yang udah ngelakuin UKBI. Jadi saranku nanti teman-teman silahkan sebelum tes UKBI ini silahkan cari bentuk-bentuk atau kayak bentuk-bentuk latihan atau bentuk-bentuk gambaran tes dari UKBI ini seperti apa. Terus bagian yang kedua itu tadi adalah mengenai kontribusi ya. Nah, jadi di esai ini yang harus aku clearin terlebih dahulu, tadi pendapatku itu adalah pendapat secara pribadi ya teman-teman. Jadi kayak penulisan esai ini tuh pihak penyelenggara memang selalu ngasih kita kebebasan mau mengeksplorasi tema yang diberikan itu dengan cara ataupun dengan jalan seperti apa. Nah, mereka selalu memberikan kebebasan. Oleh karena itu, nggak ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut ataupun penjelasan-penjelasan yang lebih rinci mengenai tema yang mereka sediakan. Nah, jadi aku setelah ngebaca temanya itu berpendapat bahwa mereka itu mau bentuk kontribusi secara nyata gitu. Kontribusi seperti apa yang teman-teman mau lakuin. Nah, kontribusi ini mungkin juga bentuk kontribusinya nggak akan selalu sedetail yang aku sebutin tadi. Misalnya kontribusi yang udah dilakuin, kontribusi yang sedang dilakuin, ataupun yang akan dilakuin. Mungkin akan ada beberapa orang yang menulis atau menangkap tentang kontribusi yang akan dilakukan saja, gitu. Ataupun yang sekarang dilakuin, ataupun yang sebelumnya mereka lakuin gitu. Jadi mungkin akan ada yang lebih spesifik ke beberapa kontribusi aja, ini yang kayak kontribusi lah gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam kasus Lydia tadi yang mengatakan bahwasannya Kak, sebelumnya aku belum punya kontribusi apa-apa nih yang berkaitan dengan program studiku saat ini. Nah, itu sangat nggak masalah gitu. Nah, untuk mengisi kekosongan ini seperti apa? Caranya Lydia tetap bisa cantumin kegiatan-kegiatan ataupun pengalaman-pengalaman sebelumnya. Even itu nggak berhubungan. Itu nggak berhubungan dengan bidang studi yang ditekuni saat ini. Nah, mungkin kalau misalnya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu jangan terlalu meluas dalam lingkup yang secukupnya aja, tapi jelas, dan digantiin dengan bagian kontribusi yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Nah, dua komponen ini aja nih yang lebih dieksplorasi. Kalau misalnya sebelumnya itu punya kegiatan event-event lain, nggak apa-apa, tetap aja ditulisin, tapi secukupnya aja. Kasih kesempatan eksplorasi yang lebih luas ataupun penjelasan yang lebih luas itu di bagian kontribusi yang sekarang sedang dilakuin ataupun nanti akan dilakuin.
Nah, kasih penekanan juga sih yang lebih bagus itu ke kontribusi misalnya yang sedang dilakuin saat ini. Karena kalau misalnya sedang dilakuin saat ini berarti kontribusinya itu ya emang sesuai fakta gitu. Emang udah konkret. Kalau misalnya belum dilakukan itu kan mungkin bentuknya belum konkret gitu. Itu dari aku ya. Oke, terima kasih Kak Zahra. Gimana Lydia, apakah sudah menangkap dari yang disampaikan oleh Kak Zahra? Terima kasih Mbak Zahra atas jawabannya, sangat mudah dipahami. Terima kasih. Oke, berarti pas ya. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan untuk raise hand, teman-teman. Oke, sembari menunggu ya untuk raise hand, ini ada yang nanya via chat nih tadi Kak, terkait dengan surat rekomendasi. Jadi katanya untuk surat rekomendasinya itu kan ada template-nya Kak. Nah, itu kita isi sendiri dulu biodata dari dekan, baru meminta TTD ke fakultas ya Kak. Gimana ini Kak Zahra? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya di BU itu memang template-nya udah disediain. Nah, ini mungkin tadi yang bertanya itu mahasiswa ongoing ya. Nah, jadi kalau misalnya di tahun aku, karena aku waktu itu maba, surat rekomendasi ini tuh diperoleh dari sekolah lamaku. Jadi kayak eh, dari sekolah lamaku itu aku minta rekomendasi dari guru yang mengenalku dengan baik gitu teman-teman. Jadi dari guru mungkin aku akan mengisi beberapa data. Sebenarnya aku lupa juga isi atau isian data dari surat rekomendasi itu apa aja. Tapi bagian yang misalnya ini dimintai data-data pribadi teman-teman silakan diisi sendiri. Tapi kalau misalnya bagian kayak harus melibatkan guru atau dosen itu biarkan dosennya yang yang mengisi gitu. Nah, kalau misalnya surat rekomendasi ini tuh berbeda dengan surat keterangan aktif ya. Jadi kalau misalnya surat rekomendasi ini teman-teman nggak harus dapetin dari dekan, tapi dari siapa nih yang mengenal teman-teman dengan baik gitu. Kalau misalnya teman-teman maba, teman-teman adalah mahasiswa baru, nah teman-teman bisa cari guru di SMA yang dekat dengan teman-teman. Misalnya kayak guru yang pernah ngebimbing lomba, atau guru yang pernah jadi wali kelas dan dekat, ataupun guru-guru yang pernah dekat secara personal ke teman-teman gitu. Nah, itu hubungan kedekatan itu bakal bernilai apa ya? Bernilai plus gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mahasiswa ongoing, aktif surat rekomendasi ini juga harus diperoleh dari dosen yang mengenal teman-teman gitu. Nah, kalau bisa cari dosen yang punya jabatan fungsional ataupun dosen yang apa ya, yang punya kontribusi yang cukup aktif di kampus. Misalnya teman-teman deket ke kaprodi ataupun dekat dengan profesor yang pernah mengampu mata kuliah teman-teman ataupun dosen apapun itu, intinya yang bisa menunjukkan bahwa dosen tersebut mengenali kita gitu. Tapi kalau misalnya emang Kak, aku cuma kenal sama dosenku yang ini, tapi nggak terlalu aktif di kegiatan fungsional kampus, juga nggak jadi masalah. Intinya dosen atau guru yang kenal ke kita. Gitu. Nah, kalau misalnya surat keterangan aktif mahasiswa, itu memang harus diminta dari kampus. Jadi suratnya diisi dulu, bagian yang harus diisi gitu, nanti baru minta tanda tangan ke, ke kampus. Gitu.
Oke, terima kasih banyak Kak Zahra atas jawabannya. Satu lagi Kak, tadi ada juga yang nanya via chat pribadi. Nah, pertanyaan itu tentang wawancara Kak. Kan dari seleksi administrasi ada seleksi selanjutnya itu wawancara. Katanya boleh nggak Kak spill sedikit bagaimana pengalaman wawancara kemarin dan tips triks wawancara dari Kak Zahra. Mungkin itu Kak. Oke. Nah, jadi sebenarnya wawancara ini tuh udah rangkaian tahap akhir ya, tahap akhir dari teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman udah lulus seleksi administrasi, nah bakal masuk invoice untuk wawancara. Itu bakal tertera nih tanggal berapa di sesi atau di hari apa gitu. Nah, sebelum proses wawancara juga teman-teman nanti akan dibantu atau dibimbing secara teknis kayak bentuk pelaksanaannya seperti apa, apakah itu melalui Zoom ataukah itu melalui kemarin pakai apa ya, pakai Teams atau Skype, intinya platform yang mirip dengan Zoom atau bahkan ada via telepon WhatsApp gitu. Nah, dulu waktu aku itu melalui via telepon WhatsApp. Jadi kalau misalnya di video call ya, kalau misalnya ditanya eh, proses wawancara itu seperti apa, jadi proses wawancara itu sebenarnya lebih ke pertanggungjawaban kita tentang esai yang kita tulis. Kayak apakah benar Anda menulis ini atau apakah benar pengalaman Anda seperti ini ataupun beberapa hal yang apa ya yang esensinya nggak terlalu jauh dari esai gitu. Nah, waktu itu selain ngecek esai ini benar-benar kita yang nulis benar-benar apa ya benar-benar asli nggak nih gitu kan. Nah, mereka juga nanya tentang kelengkapan berkas karena kemarin online ya. Itu jadi kayak mereka minta kita untuk nunjukin misalnya surat keterangan aktifnya mana gitu atau surat rekomendasinya mana atau piagamnya mana gitu. Nah, jadi mereka minta tunjukin lewat kamera. Nah, kalau misalnya tahun sebelum pandemi, sebenarnya kita tuh pergi langsung wawancaranya itu secara offline. Kalau misalnya regional Bengkulu, itu biasanya wawancaranya kalau nggak di Padang, Sumatera Selatan. Nah, tapi semenjak COVID atau semenjak pandemi, wawancaranya itu online gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya wawancara online ini sebenarnya lebih apa ya, lebih hemat biaya juga karena kalau misalnya offline itu kita pergi ke lokasi wawancara itu menggunakan dana pribadi gitu. Nah, terus juga di proses wawancara itu ditanyain beberapa pertanyaan. Waktu itu pertanyaannya adalah misalnya bentuk integrasi Anda ketika menghadapi pernah nggak Anda mengalami situasi ini, terus Anda menyikapinya seperti apa gitu. Jadi dikasih beberapa ilustrasi masalah, dikasih beberapa ilustrasi studi kasus. Nah, tapi ilustrasi masalah dan studi kasusnya ini tuh nggak jauh-jauh dari bentukan esai yang teman-teman tulis. Jadi tergantung juga sih dengan pewawancaranya karena yang ngewawancarain itu rata-rata dari pegawai Kemdikbud. Jadi teman-teman akan mendapatkan secara random gitu siapa yang akan mewawancara. Kita nggak tahu latar belakang mereka seperti apa, entah mereka punya jabatan yang tinggi atau entah mereka ibu-ibu yang udah berpengalaman atau mereka adalah tim-tim yang masih muda, kita nggak pernah tahu. Intinya selagi teman-teman udah lulus wawancara, silakan kuasai aja esai yang udah teman-teman lakukan dengan baik. Oke, terima kasih Kak Zara. Mungkin boleh lagi satu lagi Kak. Ini Masya Allah sekali ya teman-teman, antusias dari peserta yang seri Chechen ini Masya Allah luar biasa sekali. Dilihat dari timbulnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ini ada yang chat direct message di kolom chat nih Kak. Katanya
Kak, izin bertanya, dalam pengalaman kakak atau mungkin pengalaman beberapa teman kakak, apakah ada beberapa poin atau bagian dalam rangkaian mengikuti beasiswa unggulan ini yang dianggap kecil, tetapi bila salah dalam prosesnya maka akan fatal gitu akibatnya, Kak. Nah, gimana, Kak? Apakah ada gitu poin-poin yang kecil tapi apabila terlewatkan itu bisa fatal akibatnya? Mungkin itu aja pertanyaannya, Kak. Oke, oke, makasih yang udah nanya. Jadi kalau misalnya kita bagi ke bagian ini dulu ya, administrasi. Nah, di bagian administrasi ini kan teman-teman akan menginput berbagai dokumen-dokumen penting ya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya teman-teman menginput dokumen penting itu usahain jangan sampai dokumen yang diinput itu dokumen yang apa ya, datanya salah atau nomornya salah ataupun intinya keliru lah gitu teman-teman. Karena apa? Karena data yang udah ke input di PDDikti dengan data-data pribadi kita itu biasanya akan sinkron secara otomatis gitu. Jadi kalau misalnya mereka melakukan pengecekan gitu dan kita melakukan kesalahan, nah ini sebenarnya bisa fatal juga nih. Karena di bagian seleksi administrasi itu seperti yang kita ketahui gitu, kelengkapan berkas ataupun kualitas-kualitas berkas kita sama apa ya, kayak hal-hal detail seperti itu tuh adalah hal yang penting karena jangan sampai data yang kita input itu nggak sinkron dengan data yang ada di PDDikti, teman-teman. Nah, kedua juga di bagian penulisan esai. Nah, aku mungkin teman-teman yang udah nulis esai itu kalau misalnya di waktu aku ngelakuin pendaftaran, dulu aku nginput esainya itu berupa file, teman-teman. Kayak file dari bentuk PDF dimasukin ke website-nya. Tapi tahun sebelumnya itu mereka langsung nulis gitu, langsung nulis di website. Kayak disediain satu kolom, terus mereka langsung nulis esai di sana. Nah, jadi ketika penulisan esai yang nantinya itu seperti apa, aku nggak tahu apa langsung nulis di sana. Nah, pakai kolom berarti teman-teman harus pastiin dulu syarat aturan penulisannya tuh udah sesuai gitu loh. Kalau misalnya di Word marginnya berapa, ukuran hurufnya seperti apa, spasinya seperti apa, itu usahain ketika nulis di kolom itu udah dalam posisi yang rapi gitu. Jadi bukan teman-teman yang nulis atau proses berpikirnya di atas kolom yang disediain, tapi kita udah punya backupan esai yang rapi dulu, baru nanti disalin ke kolomnya. Terus lakukan pengecekan juga. Terus bagian terakhir nih, bagian wawancara. Bagian wawancara kalau misalnya nanti berlangsung secara daring, jangan sampai teman-teman nggak update informasi, mulai dari informasi yang biasanya dikirimkan melalui email. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman kayak emailnya nggak ada notif. Nah, jadi sering-sering cek email. Ketika pengumuman, apakah email ini ada email atau emailnya belum masuk dan lain-lain, itu sering-sering masuk email. Jangan sampai nanti teman-teman dapat invoice bahwa lolos, tapi teman-teman nggak cek email gitu, nggak ngelakuin perintah yang diminta di email itu gitu. Jadi hal ini bisa fatal juga gitu. Terus kalau misalnya nanti udah proses di hari wawancaranya, itu pasti kan sinyalnya bagus. Iya, semua masalah online itu bergantung dengan sinyal, tapi kalau misalnya teman-teman sinyalnya kurang bagus atau kayak jaringannya bermasalah, pertama bermasalah di bermasalah di teknis, mungkin akan ada beberapa informasi yang teman-teman nggak akan bisa sampaikan atau beberapa informasi yang nggak bisa teman-teman tangkap dengan baik. Nah, kedua, kalaupun misalnya teman-teman dimaklumi nih karena sinyal teman-teman jelek dan lain-lain, tapi kayak mood-nya itu udah beda gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman yang awalnya udah lancar,
dengan teman-teman yang awalnya dapat kendala itu pasti akan beda gitu loh. Jadi usahain gimana caranya ketika teman-teman ikut seleksi wawancara itu teman-teman bisa ngelaluin prosesnya dengan lancar tanpa ada kendala jaringan. Itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Zahra. Masya Allah, ini ada yang nanya lagi nih Kak. Masya Allah, teman-teman. Ini ada pertanyaan dari teman kita, Firda. Pertanyaannya itu, Kak, yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai daftar biaya yang di-upload dalam bentuk PDF. Nah, dalam lampiran tersebut, kita harus mengisi nama biaya dan nominal. Pertanyaannya, apakah biaya tersebut pembayaran kuliah kita pada saat baru masuk semester 1, atau biaya kuliah mulai dari awal kita masuk hingga sampai semester akhir? Terima kasih, Kak. Oke, terkait biaya nih, Kak. Cek apakah suara saya terdengar tadi, Kak Zahra? Atau teman-teman? Oh, oke. Tadi di aku sebenarnya kayak rada masalah terkendala jaringannya. Tapi kalau nggak salah tadi pertanyaannya tentang biaya ya, inputan biaya ya. Iya, benar, Kak. Bentar, dikirim ke itu dulu ya, Kak, ke kolom chat. Biar lebih jelas pertanyaannya. Pertanyaannya udah langsung dikirim di kolom chat ya, Kak, biar bisa kelihatan. Oke. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah membuat akun dan udah mulai mengisi, ini ada pertanyaan kalau misalnya dalam lampiran tersebut kita harus mengisi nama biaya dan nominal. Pertanyaannya apakah biaya tersebut pembayaran kuliah kita pada saat baru masuk semester 1 atau biaya kuliah mulai dari awal masuk sampai semester akhir ya, Kak? Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang mau share screen tentang bagian ini mungkin boleh. Karena gini teman-teman, dulu waktu AKA itu ada di bagian proposal penelitian gitu. Nah, jadi di bagian kolom-kolom itu kita nggak mengisi, kita tulis di dalam proposal. Nah, ketika aku nulis di dalam proposal, rincian biaya ini adalah rincian biaya keseluruhan. Jadi bukan cuma semester 1 aja, tapi seluruh semester. Seluruh semester. Nah, di sana apakah ada rincian biaya, diminta juga rincian biaya kuliah, selain biaya kuliah, apakah juga diminta kayak biaya buku dan biaya lain-lain? Kalau misalnya diminta, itu selama perkuliahan, teman-teman. Tapi menurutku ya, aku nggak ngelihat websitenya, menurutku ini adalah biaya keseluruhan sih sepertinya, keseluruhan. Nah, ini daftar biaya yang diupload dalam bentuk PDF. Daftar biaya ya, daftar biaya. Jadi kalau misalnya di proposal, itu kita juga punya daftar biaya nih teman-teman. Waktu aku nulis di proposalku, itu ada daftar biaya. Jadi waktu itu kita nulis beberapa biaya yang kita butuhin gitu, yang kita perkirakan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kayak bingung mau nulis berapa kisaran biayanya, mungkin aku kasih gambaran. Jadi kalau misalnya di beasiswa unggulan itu, mereka akan mengcover 3 biaya ya. Teman-teman akan menginput biaya UKT atau biaya kuliah teman-teman berapa, itu diisi sesuai UKT. Misalnya UKT teman-teman 2 juta, silakan diinput sesuai dengan UKT itu, sesuai dengan biaya yang benar-benar
teman-teman bayarkan, misalnya 2.065.000. Nah, tulis selengkap itu, atau 3.750.000. Nah, tulis selengkap itu karena nanti mereka akan minta bukti pembayaran biasanya. Nah, kedua adalah biaya hidup. Biaya hidup di BU ini tuh yang di cover di tahunku itu 1,4 per bulan. Jadi teman-teman akan dapat 1,4 juta per bulan itu untuk biaya hidup. Kalau misalnya biaya buku, kalau nggak salah, itu kisarannya ada di 1 juta sampai 1.500.000 per tahun atau per semester ya. Kalau nggak salah per tahun. Nah, jadi kalau misalnya total yang aku dapetin waktu di tahunku, di proposal aku itu pengajuannya itu berkisar di 70 juta. 70 juta rupiah selama 4 tahun. Tapi yang cair itu 90, teman-teman. Kenapa? Hal ini di latar belakang ini sama besaran UKT-ku. Jadi UKT aku itu di kisaran 2.065.000. Nah, semua penerima BU biasanya itu mereka akan dapat biaya hidup yang sama biaya buku yang sama. Yang membedakan itu cuma besaran UKT-nya. Jadi ada temanku yang sampai dapat 100 sekian, itu karena UKT mereka lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman kayak mendengar dari ada yang dapat sekian gitu ya, dan berbeda, itu hal yang wajar gitu. Karena bedanya itu di urusan UKT gitu tuh. Gitu ya, tadi ini aku nggak sempat atau belum pernah lihat bentuk kolom apa kayak bentuk perintah di websitenya seperti apa, tapi ini menurutku adalah biaya keseluruhan kayak rancangan atau rencana biaya yang mau kita ajuin. Thank you. Ini tadi pertanyaan yang Firda ya. Oke, mungkin bentuknya kayak gini, Kak, dari yang diajuinnya. Berarti diisinya setiap semester ya, Kak? Semua semester. Baik itu dari biaya UKT, biaya hidup, maupun biaya buku ya, Kak, ya? Iya, benar-benar. Tapi teman-teman harus cari informasi lagi nih yang lebih valid gitu. Silakan tanya-tanya ke ke teman-teman yang lagi proses apply juga, karena tadi pertanyaan aku cuma bisa dijadiin gambaran aja, bukan acuan yang pasti ya. Teman-teman bisa cari juga kayak grup Telegramnya beasiswa unggulan, itu ada di Telegram, silakan teman-teman cari aja. Nanti bakal banyak banget nih yang nanya-nanya tentang masalah apa gitu, yang barangkali pertanyaan teman-teman bisa, atau kalau misalnya teman-teman mau nanya juga, boleh di sana aja di grupnya unggulan, itu kan official, tapi kan beberapa orang yang proses apply beasiswa unggulan bikin grup itu. Nanti kalau misalnya teman-teman nanya di sana, pasti bakal dibantu gitu, teman-teman. Oke, terima kasih banyak, Kak Zahra. Mungkin bisa ditanya di helpdesk-nya, teman-teman. Biasanya setiap website itu ada helpdesk yang bisa membantu teman-teman untuk menjawab setiap pertanyaan. Oke, dari cek apakah suara saya terdengar, teman-teman? Dengar. Oke. Apakah ada yang masih punya pertanyaan nih dari teman-teman? Atau udah pas? Gimana? Pas. Oke, Dwinda gimana, Win? Ada pertanyaan atau udah pas nih? Pas, Mbak. Oke, dari Dwinda pas ya. Jadi deadline dari pengajuan untuk beasiswa unggulan ini merupakan yang awalnya tanggal 22 dimundurin jadi tanggal 25 ya teman-teman, dikarenakan ada kendala dari websitenya, jadi diundur. Jadi boleh nih teman-teman untuk dipersiapkan apa aja yang harus dipersiapkan untuk beasiswa unggulan ini. Oke, dikarenakan dari teman-teman sudah cukup pertanyaannya, kita memasuki acara selanjutnya yaitu
penyerahan sertifikat kepada pemateri. Boleh dibantu nih Mbak Operator untuk sertifikatnya? Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, ini dia. Sertifikat ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada dan terima kasih kami kepada Mbak narasumber Kak Zahra yang sudah memberikan sharing session-nya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat nih kepada teman-teman yang sedang berjuang untuk pengajuan proposal ini, pengajuan beasiswa ini. Oke, terima kasih Kak Zahra. Nanti akan dikirimkan melalui personal chat ya Kak. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih Mbak Operator. Oke, kita masuki acara selanjutnya yaitu foto bersama. Boleh nih teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Jadi kita bakal foto bersama sebagai kenang-kenangan. Ya, semoga dari sharing session malam ini teman-teman bisa lebih lancar dalam pengajuan proses beasiswanya. Oke, boleh on cam semua teman-teman. Oke, yang lain masih ditunggu ya. Oke. Oke, boleh minta tolong dibantu kepada Mbak Operator. Untuk Lintang sama Tara gimana? Apakah bakal open cam? Oke. Open cam ya teman-teman. Oke Mbak. Boleh dihitung ya Mbak? Oke, saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Ulang-ulang ya, lagi-lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih. Terima kasih Mbak Operator. Oke, mungkin itu saja teman-teman acara sharing session kita pada malam hari ini. Kami dari pihak Yacht Event mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Zahra yang sudah bersedia untuk membagikan ilmunya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau menghadiri sharing session pada malam hari ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih dan kami mohon maaf atas kesalahannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih Mbak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Zahra. Semangat buat esai. Sukses ya semuanya teman-teman. Amin. Semoga ada kabar baik ya teman-teman. Amin. Oke, boleh nih buat teman-teman yang mau meninggalkan room chat, dipersilahkan. Terima kasih, semangat. Dadah, semangat. Thank you. Iza sama teman-teman yang lain, thank you ya izinnya. Sukses semuanya. Thank you. Boleh belajar kalian. Astagfirullah. Dadah. Semangat yang lagi pertukaran. Belajar Mbak. Belajar. Kak Abdul. Mbak, spill over-nya. Kak Abdul enggak tuh? Mbak, spill operatornya. Siapa? Mbak Nurul juga loh. Say hi dulu Mbak Nurul. Mbak Nurul. Mbak Nurul megang dua. Halo Alin, semangat. Mbak Nurul membelah diri sekarang.
Open cam nggak sih? Kangen juga sama Alin. Semangat Lin, tag link. Ya, harus open cam sih. Yo, kenalan dulu lah Mbak Nurul. Semangat juga Mbak Nurul. Anak Unja loh. Alumni pertukaran juga. Oh, anak Jambi. Yo, alumni pertukaran juga. Mantap ini. Say hi dulu Mbak. Salam kenal ya Mbak Nurul. Mbak Nurul, salam kenal. Agak pemalu Mbak Nurul kok. Introvert banget. Sangat introvert ya guys ya. Udah guys, belajarlah. Siapkanlah esai. Semoga lulus. Amin. Mbak. Nah. Tesnya di mana? Apa di UPT sini? Bahasa. Tes bahasa kan bisa online guys. Katanya kemarin ada yang bilang bisa sih. Bisa ya? Kalau bisa yuk gas aja. Coba tanya-tanya semua. Berarti bisa dong di UNS? Belum tahu. Belum nanya Mbak. Emang nggak bisa Masih pulang. sibuk. Baru selesai UTS minggu ini masih ada mulai praktikum. Walah, kami udah selesai nih. Yes. Kami masih sisa 2 lagi sih. Siap, semangat Abdul. Nice. Alin semangat. Iya. Salam rindu. Ya. Iya. Iya. Iya.